Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik bagi kita si Luhut begitu ya. Katanya Luhut itu adalah orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi ya. Dan bahkan saya sudah apresiasi dari awal kepada Pak Luhut yang mengatakan bahwa ya dari 4% turun ke 2% dari dalam suku bunga yang ada di Cina begitu terkait dengan kereta cepat. Saya sudah beranggapan bahwa wah ini Pak Luhut luar biasa. Tapi tahu-taunya ada kabar ya setelah pulang dari Cina dia bawa oleh-oleh Luhut dari Cina utang baru kereta cepat bunga pinjaman 3,4%. Artinya apa? Artinya selama ini ya kegagalan kepada Luhut ya sudah di depan mata begitu. Bayangkan begitu kan. Atau jangan-jangan ini tertipu oleh Cina begitu kan ya. Ya, karena pada dasarnya dibandingkan dengan Jepang begitu ya. Setidaknya kalau dia melihat dengan konsisten apa yang dilakukan oleh Jepang dengan Cina, lebih baik Jepang begitu kan. Ya, karena Cina inilah yang kemudian ya, kalau memang 2-3 September kalau nggak salah ada operasi ya, ada operasional terkait dengan kereta cepat, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau mundur lagi bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Tetapi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, oleh-oleh Luhut dari Cina ya, utang baru kereta cepat, bunga pinjaman 3,4%. Ya dikasih 5% dari Jepang nggak mau, ditolak begitu. Pertanyaannya kenapa mau 3,4%? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Padahal Jepang itu sangat positif sekali di situ begitu kan. Konsisten kalau membangun investasi begitu yang ada di negara-negara manapun. Kalau Jepang itu konsisten begitu. Berbeda dengan Cina begitu ya. Cina kan kadang ada sesuatu yang memang tidak menentu di situ begitu ini. Makanya rejim sekarang ini berusaha untuk mempersiapkan pengganti penerus ya bisa menjamin keselamatan mereka ya dengan hutang yang menggunung sudah pasti bebannya semakin limbung ya dan rakyatlah yang menanggung ini. Mereka udah dirujak rame-rame oleh rakyat. Ya ampun keterlaluan rezim ini semakin ugal-ugalan ya, seenaknya aja kalian bikin hutang ya. Bisanya cuma ngutang ternyata nggak usah pangkat jenderal, kalau cuma bisa ngutang doang mah ini kopral juga mampu. Ada pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu. Inilah kritikan-kritikan dari netizen yang harus kita apresiasi, yang kita harus terima begitu kan. Ini kan karena ini adalah banggung rakyat begitu kan, rakyat jelata begitu. Oleh karena itu ya mantaplah nih si Opung, nih luar biasa ya Opung ya, selama negara ini masih ada rakyat dan ada wilayah nggak perlu segan-segan ya punya habis-habisan ya. Bahkan ini hubungannya dibagi-bagi sesama mereka ya, ada pro dan kontra begitu. Tapi melihat kereta cepat, kalau melihat dari apa namanya dari jangka panjang ini sangat menguntungkan sekali begitu infrastruktur seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa ya jangka panjang itu juga ada batasnya. Kalau 100 tahun bisa nguntung, wah ini bukan nguntung begitu tapi buntung begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena langkah ini menurut saya ini langkah jangka panjang mungkin 10 tahun bisa menikmati itu, saya rasa ini sangat menarik begitu kan. Atau 15 tahun bisa menikmati itu sangat menarik. Tapi kalau sampai 100 tahun begitu bisa menikmati, wah di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Bahkan harus tidak perlu hutang lagi 349T kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, bisa saja seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ada pro dan kontra dalam beritanya. Seperti ini. Ini beritanya, oleh-oleh Luhut dari Cina, utang baru kereta cepat bunga pinjaman 3,4%. Ini sangat menarik begitu kan. Dikutip dari Gelora ya, pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi dengan China Development Bank atau CDB untuk menentukan suku bunga pinjaman kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari negosiasi terakhir yang dilakukan, bunga pinjaman tersebut dikenakan ya sebesar 3,4%. Bunga pinjaman tersebut menurunnya ya dibandingkan sebelumnya 4%. Namun angka ini masih tak sesuai dengan harapan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menginginkan 2%. Luhut pun memastikan akan kembali melobi CDB. Tapi tahu-taunya kalau di lobi 2% turun itu saya apresiasi itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa kegagalan Luhut sudah terbukti hari ini, sudah di depan mata begitu kan ya. Ujung-ujungnya di luar pemerintah jangan ngomong, jangan asal ngomong. Ya pada hakikatnya kalau menurut
bisa berdiri, rakyat itu ya seharusnya menjadi kontrol, menjadi semangat begitu kan ya. Tapi kalau gagal seperti ini ya mau tidak mau rakyat berkomentar ya wajar-wajar aja kan begitu logikanya begitu. Mungkin ini menjadi pembelajaran ya di suatu saat nanti presidennya siapa kalau berinvestasi dengan Cina itu perlu dipikirkan kembali begitu. Bahkan kemarin ini sudah mau turun dari 4%, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Over ya pertama 3,4 sampai ya dari 4%. Tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa ya, kata Luhut saat konferensi kantor Kemenko Marves. Luhut tidak menutup kemungkinan negosiasi meminta bunga pinjaman hanya 2% tak direstui. Namun dia mengatakan bunga pinjaman 2% untuk kereta cepat Bandung-Jakarta masih terbilang murah dibandingkan harus utang dari negara lain seperti Amerika. Maunya kita 2%, tapi nggak mungkin juga ya semua tercapai. Kalau mau pinjam keluar juga bunganya sekarang bisa 6% juga. Jadi 3,4%. Misalnya sampai situ ya we are doing okay, walaupun enggak oke ke amat, kata Luhut. Bahkan Luhut membeberkan nominal utang yang akan diajukan Indonesia ke China Development ya Bank ya CDB jumlahnya sebesar 560 juta US dollar atau 8,34 triliun ya dari kurs 14.900 per dolar ya. Utang itu akan digunakan untuk membayar pembengkakan biaya atau cost overrun KCJB ya. Luhut mengatakan kedua negara telah menyepakati cost overrun sebesar 1,2 miliar. Bahkan minggu depan ya, negosiasi pinjaman US dollar 560 juta sudah selesai, ujar Menko Marves. Bahkan dia mengatakan suku bunga sudah turun dari 4%, sekarang sudah pengen lebih rendah lagi. Ya kita lihatlah, insya Allah akan beres. Juga mengenai infrastruktur penjamin ya, penjaminan serta tenor yang dan jangka waktu itu tinggal final, sambungnya. Lah melihat situasi dan perkembangannya bisa saja turun, bisa saja tidak begitu. Atau gagal, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Kalau sudah omongannya Pak Luhut sudah gagal seperti ini begitu, wah mau bagaimana lagi begitu kan? Akankah dia akan mundur lagi untuk operasional kereta cepat begitu ya? Atau jangan-jangan mangkrak ya, bisa saja seperti itu. Tapi menutup kemungkinan ya sebentar lagi ya kalau nggak salah ya apa September apa Oktober itu sudah melakukan operasional di situ begitu. Tapi lihat saja bagaimana perkembangannya begitu ya. Bahkan di sini ditemui terpisah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haryo Seto mengatakan bahwa tenor pinjaman untuk KJB ini adalah 30 tahun. Menurutnya tenor 30 tahun tersebut sudah cukup bagus dan tidak perlu diperpanjang. Kalau kita bisa bayar 30 tahun buat apa diperpanjang? Karena kita bayar bunga terus. Yang penting grace period-nya kita minta 10-15 tahun pungkasnya. Ini kan sangat menarik kalau Indonesia bisa bayar hutang seperti itu ya. Bagaimana tidak begitu kan ya, orang-orang Cina akan bisa menekan itu begitu. Saya rasa perkembangan politik ini sangat menarik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.